Timnas Indonesia tidak pernah sedekat ini untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert, wajar kalau fans Timnas Garuda menuntut saya untuk memastikan Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. FIFA sangat mendukung PSSI bisa lolos Piala Dunia. China santai hadapi Indonesia, walau ada ancaman pasukan Badai Orange kedua. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, merasa bahwasanya tuntutan dari fans skuad Garuda, agar dirinya bisa membawa tim lolos ke Piala Dunia 2026 kali ini, adalah hal yang normal, dan biasa dilakukan oleh suatu negara, yang ada harapan lolos ke ajang bergengsi internasional tersebut. Apalagi dengan adanya pelatih baru. Patrick Kluivert sendiri, resmi menjadi pelatih baru Timnas Indonesia, menggantikan peran sebagai pelatih Garuda, yang sebelumnya diemban Sintayong. Juru taktik asal Belanda ini, datangnya dibarengi dengan ekspektasi besar, supporter Garuda yang menuntut lolos ke Piala Dunia. Ada netizen yang berpendapat ketika nanti melawan Australia, pada babak pertama sudah kalah, langsung diganti saja si Patrick itu. Patrick Kluivert pun, santai menanggapi hal ini. Kita fokus saja kepada persiapan kompetisi terdekat kita, yaitu melawan Australia. Harapan tersebut dianggap hal biasa bagi Kluivert. Pelatih 48 tahun ini beranggapan bahwa, Timnas Indonesia memang tidak pernah sedekat sekarang untuk bisa mentas di ajang tertinggi dunia. Harapan besar dari supporter itu, adalah hal yang biasa, karena mereka tidak pernah begitu dekat lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Saya pikir dari sudut pandang saya, itu hal yang normal bahwa supporter sangat antusias mengenai babak kualifikasi ini. Kluivert pun optimis bisa membantu tim Merah Putih untuk lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, itu akan menjadi sejarah. Saya juga senang bisa menjadi bagian dari generasi hebat ini, dan lolos untuk Piala Dunia. Jika kami bisa meraih itu, maka akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert, juga membagikan supporter Indonesia begitu gila, dengan sepak bola. Ia merasakan hal tersebut saat tiba di Bandara, Jakarta. Di luar bandara, banyak supporter sudah ada di sana. Indonesia punya jutaan supporter yang gila akan sepak bola. Mereka makan, tidur, minum sepak bola. Maka saya sangat bangga bisa membersamai tim Garuda, kita fokus ke depan. Segala usaha sudah dilakukan, termasuk oleh Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Termasuk memaksimalkan, pemain keturunan yang ada di Eropa. FIFA pun sangat mendukung Garuda, untuk menaturalisasi pemain keturunan, termasuk yang menjadi target Indonesia yaitu Hairor Riedewald. Walaupun dia sudah pernah membela timnas Belanda, tetapi FIFA menegaskan bahwasanya, Hairor Riedewald bisa memperkuat timnas Indonesia kalau mau. Patrick Kluivert sendiri pun, tidak mempermasalahkan ranking FIFA yang diperoleh Indonesia sekarang. Yang penting kita fokus dan percaya diri, itu menjadi modal yang sangat penting. Alex Pastor, yang digadang-gadang sebagai juru taktik utama timnas Indonesia, tidak memungkiri ketika menghadapi Australia nanti, tidak akan memakai strategi total football, karena gaya permainan seperti itu, tidak cocok dengan gaya permainan timnas Indonesia. Kita juga harus sadar diri, bahwasanya secara kualitas, memang kita kelasnya agak jauh dengan Australia, jadi kita menyesuaikan saja dengan gaya permainan Indonesia, kita kembangkan saja. Erick Thohir pun merespon baik keputusan Alex Pastor ini. Karena Erick Thohir sangat yakin dengan ketiga pelatih Indonesia. Khususnya, pemain diaspora kita pun sangat welcome dengan kedatangan pelatih baru asal Belanda itu. Media China pun khawatir, kepada timnasnya, karena menyebutkan bakal ada badai berwarna orange di Asia, yaitu Indonesia, karena kebanyakan pemain diaspora Indonesia banyak berasal dari Belanda. Badai orange ini, dianggap sangat berbahaya bagi skuad China,
karena dikala Indonesia melawan China kemarin, hanya kalah tipis yaitu 1-2, kali ini dengan pelatih baru, dan penambahan pemain diaspora lainnya, Indonesia pasti akan balas dendam kepada China, agar lolos ke Piala Dunia secara langsung ataupun playoff. Kita tidak hanya bersaing di level Asia, tetapi kita juga bersaing dengan Belanda kedua yaitu Indonesia. Jangan remehkan Indonesia, ini bisa menjadi batu sandungan timnas China. Apalagi pelatih baru juga dari Belanda, pasti pelatih ini sangat paham dengan gaya permainan pemain diaspora Indonesia. China pun dengan santai, menanggapi naturalisasi besar-besaran, yang dia lakukan Indonesia, ini adalah hal yang wajar, malah menjadi suatu keindahan bagi persepakbolaan suatu negara. Karena hal itu memang diperbolehkan oleh FIFA. Akankah badai baru ini bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026 kali ini? Kita pantau terus guys.